Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. هيا بنا نبدأ درسنا في هذه العشية وفي هذه المناسبة وفي هذه الساعة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat. Baik, Bagir, qabla dukhulina ila darsina fi hadhil munasabah, ana as'aluka awalan ila ayyi darsin ta'allamta al-lughata al-arabiyyah aw madza darasta min al-lughah al-arabiyyah? Apa yang sudah dipelajari Bagir bahasa Arab yang selama ini? Nahu, Nahwu, terus sorof, sorof udah? falas. Kelas. Takalum juga sudah mulai digunakan ya? Insya Allah, Ustaz, kalau ada Baik. partner. Oh, sudah ada partner. Baik. Kalau gitu gini aja. Kan mungkin Bagir juga ingin agar bahasa Arab yang sekarang dimiliki itu yastafidu ila fahmil qiraah, fahmil maqalah, fahmil nususil arabiyah, memahami teks-teks bahasa Arab kan ya? Nah, Ustaz. Adapun untuk takalum bisa gunakan dengan kesempatan yang berbeda, bukan sekarang. Nah, oleh karena itu maka dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini lebih fokus kepada teks-teks berbahasa Arab itu nanti ya. Siap, Ustaz. Walidzalika ana ad'uka ila ta'allumil lughatil arabiyyah min al-kharitah al-kabirah, dari peta besar. Dan saya akan mulai mengajak membentuk logika bahasa mantik al-lughawi, baik berkaitan dengan pertanyaan maupun jawaban, dan itu kita mulai dari pengenalan domir-domir dalam bahasa Arab. Ya, tentu saja mungkin Bagir kalau ditanya domir ada berapa, jawabannya berapa? 14 ya. 14. Humahum, Ya humahuna. ya humahuna, anta antuma antum, Nanti anti ya. antuma antuna, ana nahnu, gitu kan ya? Ada 14 domir. Wa humahum, ya humahunna. Nah, anta antum antum, anti antum antuna 12. Kemudian ana nahnu 2, berarti 14 semuanya. Nah, secara teori bisa 14, bahkan juga bisa 12. Tetapi dalam penggunaannya, domir yang dipakai itu sesungguhnya bukan 14, juga bukan 12, tetapi 18. Dan 18 itu semuanya berfungsi, tidak bisa diwakili oleh yang lain. Oleh karena itu maka pertama kita sekitar mungkin 10 menit atau 15 menit, kita akan coba mengenalkan 18 domir sampai lancar. Karena nanti pembelajaran kita dimulai dari sini, termasuk nanti ketika belajar sorof, tasrif,
Itu kita mulai dari sini. Baik. Siap, Ustaz. Domir secara bahasa kan artinya kata ganti, menggantikan isim zohir. Isim zohir itu adalah isim-isim selain domir, baik berkenaan dengan nama orang, nama tempat, kata sifat, kata tunjuk, dan isim-isim yang lainnya selain domir itu disebut dengan isim zohir. Nah, selain zohir disebut dengan domir. Nah, kalau zohir itu sangat banyak, kalau domir cukup 18. Dan sebagaimana isim zohir, isim domir juga dibagi dua kelompok, yakni kelompok muzakkar dan kelompok muannats. Untuk membantu pembelajaran, maka untuk muzakkar dan muannats kita minta bantuan anggota tubuh kita, yakni tangan kanan dan kiri. Tangan kanan ini saya tangan kanan. Ini adalah muzakkar dan Zakat. tangan kiri adalah muannats. Muzakkar, muannats, muzakkar, muannats. Kemudian karena dalam bahasa Arab itu ada pembagian kata menjadi mufrad, musanna dan jamak, kita gunakan jari kita untuk menunjukkan mufrad, musanna dan jamak. Kalau mufrad satu telunjuk, musanna gunakan dua telunjuk, dan jamak tiga orang lebih, maka gunakan semua jari. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Ini muzakkar tangan kanan, ini muannats tangan kiri, mufrad, musanna, jamak. Nah, sekarang untuk menunjukkan domir mutakalim, mukhotob dan goib. Mutakalim itu kan orang yang berbicara, ada dua, ana dan nahnu. Nah, tunjuk dada sendiri, ana. Ana. Kalau untuk mukhotob orang yang kedua yang kita ajak bicara, tunjuk ke depan kita, anta. Anta. Sedangkan goib, orang yang ketiga yang kita bicarakan, tunjuk ke samping. Huwa. Ana, anta, huwa. Dua. Ini mudzakkar. Jadi kita gantian mudzakkar 3 kali, muannats 3 kali. Ana, anta, huwa. Mudzakkar, lalu muannats tangan kiri, ana, anti, hiya. Musanna sama, nahnu, antuma, huma. Mudzakkar, dada, depan, belakang. Nahnu antuma huma, muannasnya nahnu antuma huma, sama. Lalu jamak, nahnu antum hum, mudzakkar, dan muannasnya nahnu antunna hunna. Saya yakin Bahir sudah hafal. Sekarang kita coba konektifkan atau koneksikan antara mulut, pikiran, dan gerakan tangan dengan jarinya. Saya akan beri contoh dahulu, silakan Bagir lihat, nanti Bagir akan mencoba. Ana anta huwa. Ana anti hiya. Nahnu antuma huma. Nahnu antuma huma. Nahnu antum hum. Nahnu antunna hunna. Perhatikan tangannya, perhatikan jarinya. Tangan kanan, tangan kiri, mufrad, musanna, jamak ditandai dengan jari yang berbeda. Saya ulangi sekali lagi. Nah, setelah ini nanti Bagir yang mencoba. Ana anta huwa, ana anti hiya. Nahnu antuma huma, nahnu antuma huma. Nahnu antum hum, nahnu antunna hunna. Silakan, tafadhol Bagir antujarib. Ana anta huwa. Ana anti hiya. Nahnu antuma huma. Nahnu antuma huma. Nahnu hum. Nahnu antum hum. Nahnu antuna hunna. Marratan saniyatan. Sekali lagi. Ana anta huwa. Ana anti hiya. Ana antuma antum. Pak anak, nahnu. Nahnu antuma antum. Nahnu Bukan. Oh, nahnu antum. Nahnu antuma antu huma. Ya. Nahnu antuma huma. Ya. Nahnu antum hum. Nahnu antuna hunna. Marratan salisatan. Ya, akhiril marrah. Ana anta huwa. Ana anti hiya. Nahnu antuma huma. Nahnu antuma huma. Nahnu antum hum. Nahnu antuna hunna. Mumtaz. Alhamdulillah. Jayid. Nah, dzalika qad ta'allamna ad-dhamair as-samaniyata asyar. Itu kita sudah belajar dhamir yang 18.
Wal an nawaddu an nadha hadhihi dhamair ila jumlatin mufidatin mustakhdimaini al asma imma minal mudzakkar wa imma minal muannats minal mufrad wal mutsanna wal jama'. Baik, sebagai contoh, kalau kata muslimun kita ubah menjadi musanna dan jama', baik mudzakkar maupun muannats, perhatikan perubahannya. Muslimun mufrad ya. Kalau dua muslimani, tambahan ani di ujung. Lalu kalau jama' muslimuna. Muannasnya muslimatun, muslimatani, muslimatun. Teorinya atau formulanya ani, una. Mudzakkar, ani, una. Ujungnya kalau mudzakkar musanna ani, jamanya una untuk mudzakkar. Sedangkan muannats ujungnya musanna tani, jamanya atun, jama muannats salim. Ani, una, tani, atun. Ani, una, tani, atun. Muslimun, muslimani, muslimuna, muslimatun, muslimatani, muslimatun. Mu'minun, mu'minani, mu'minuna, mu'minatun, mu'minatani, mu'minatun. Mujtahidun, silakan Bagir. Dari mujtahidun. Mujtahidatani, Mudzakkar, mudzakkar. mujtahidun, mujtahidani, mujtahiduna. Mujtahidun, Mujtahidatun, mujtahidatani, mujtadihat. iya. Muhandisun, Apa Ustaz? muhandisun, insinyur, muhandisun. Muhandisani, muhandisuna, muhandisatun, muhandisatani, muhandisatun. Satu lagi, salimun. Salimun, salimani, salimuna, salimatun, salimatani, salimatun, Salimatun. salimatun. Nah, sekarang tobik ya, terapkan tobik tilka al-asma minal mufrad wal musanna wal jam'i ila ad-dhamair as-samaniyata asyar. Kita terapkan isim yang tadi mufrad musanna jama' ke domir yang 18. Wa urid an adha li awwali marrah qablaka. Saya contohkan dahulu. Ana muslimun, anta muslimun, huwa muslimun. Ana muslimatun, anti muslimatun, hiya muslimatun. Nahnu muslimani, antuma muslimani, huma muslimani. Nahnu muslimatani, antuma muslimatani, huma muslimatani. Nahnu muslimuna, antum muslimuna, hum muslimuna. Nahnu muslimatun, antunna muslimatun, hunna muslimatun. Tafadhol, Bagir. Ana muslimun, anta muslimun, huwa muslimun. Ya. Ana muslimun, anti muslimun. Ana. Ana muslimatun, anti Ya. muslimatani, anti muslimatun, hiya muslimatun. Baik. Nahnu muslimani, antuma muslimani, huma muslimani. Ya. Nahnu muslimatani, antuma muslimatani, huma muslimatani. Nahnu muslimuna, Ya. antum muslimuna, hum muslimuna. Eh, nahnu muslimatun, antunna muslimatun, hunna muslimatun. Ya, jayid, mumtaz. Satu lagi kata mustaghfirun, hurufnya agak panjang. Mustaghfirun. Ana mustaghfirun, anta mustaghfirun, huwa mustaghfirun. Ana mustaghfirun, anti mustaghfirun, Ana. ana mustaghfiratun, Ya. anti mustaghfiratun, hiya mustaghfiratun. Ya. Nahnu mustaghfiratani, Mudzakkar. nahnu mustaghfironi, Ya. antuma mustaghfironi, huma mustaghfironi. Nahnu mustaghfiroh, Betul. nahnu mustaghfiratun, Enggak. antuma Musana tadi, betul, mu'anas. Mustaghfiratani. Oh ya, nahnu mustaghf nahnu mustaghfiratani, antuma mustaghfiratani, huma mustaghfiratani.
nahnu mustaghfiruna, antum mustaghfiruna, hum mustaghfiruna. Ya, Nahnu mustaghfiratun, ya, nahnu mustaghfiratun, antunna mustaghfiratun, hunna mustaghfiratun. ya, jahit, alhamdulillah. Nah, sekarang kita formulakan. Semua isim dalam bahasa Arab ujungnya selalu dommatain atau dommat. Muslimun, mun ujungnya. Muhandisun, sun ujungnya dommatain. Mukminun, nun ujungnya dommatain. Kafirun, munafikun ujungnya dommatain. Kesimpulannya semua isim dalam bahasa Arab huruf terakhirnya dommatain. Itu yang pertama. Tetapi nanti kita akan sering temukan banyak isim yang ujungnya kasrotain. Contohnya musallim, muzakkin, mudohin, muhamin, mutawallin, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah teorinya salah? Apakah teori yang pertama itu salah? Tidak. Ketahuilah semua isim, semuanya pada awalnya, ujungnya, hurufnya domaten. Dan jikapun kita menemukan isim yang ujungnya kasrotain, seperti mudohin, musallin, muzakin, dan lain-lain, maka sesungguhnya itu ada huruf yang dibuang. Apa yang dibuang? Yang dibuang adalah ya, dan ya itu domatain. Maka kata musallin asalnya adalah musalliyun, tetapi yun dibuang. Karena huruf ya dibuang, maka tanwin pada yun pindah ke huruf sebelumnya yang kasroh. Musalliyun, musallin. Yun dibuang, tanwin pada yun pindah ke lin. Musalliyun menjadi musallin. Mudohin asalnya mudohiyun. Yun dibuang, tanwin pindah kepada hi pada kasroh, maka menjadi mudohin. Muhamin asalnya muhamiyun. Yun dibuang, tanwinnya pindah ke kasroh sebelumnya, muhamin, dan seterusnya. Kesimpulannya, semua isim yang huruf akhirnya kasrotain, sesungguhnya awalnya adalah ada huruf ya yang dibuang. Dan ya itu semula adalah dommatain. Tetapi teori dalam ilmu sorof, setiap kata yang ujungnya terbuat dari huruf ya, dan sebelumnya berharakat kasroh, maka ianya harus dibuang. Saya ulang lagi. Semua isim yang ujungnya berupa huruf ya, yang diawali kasroh, maka ya itu harus dibuang. Sehingga tanwin pada huruf ya itu pindah menjadi kasroh ke huruf sebelumnya. Musallin asalnya musalliyun. Mudohin asalnya mudohiyun. Muhamin asalnya muhamiyun. Nah, sekarang bagaimana isim yang kasroten itu ketika kita ubah menjadi mufrad, musanna, jama, baik mudzakkar maupun muannas. Nah, saya beri contoh. Musallin, orang yang sholat atau orang yang bersolawat. Musallin mufrad. Kalau musanna, ianya muncul kembali menjadi musalliyani. Musallin, ianya hilang. Ketika musanna, ianya muncul kembali dan berharokat. Musalliyani. Lalu bagaimana dengan jama'? Nah, ketika jama' semula adalah musalliyuna, tetapi ya dibuang maka menjadi musalluna. Ya-nya dibuang. Musallin, musalliyani, musalluna. Sedangkan mu'annas, huruf ya-nya muncul semua. Musalliyatun, musalliyatani, musalliyatun. Lebih jelasnya saya akan tuliskan di whiteboard. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Baik. Saya tulis kembali. Tadi kata musallin ini adalah mufradnya. Mufrad. Nah, pada saat musanna dan jama' ini huruf ya-nya perhatikan. Musallin ketika mufrad adalah musallin, huruf ya dibuang. Ketika musanna huruf ya-nya muncul. Musalliyani, musalliyani.
Ya-nya muncul. Nah, pada saat jamak, huruf ya-nya kembali hilang. Musalluna. Asalnya musalliyuna. Untuk memudahkan pengucapan, ya-nya dibuang menjadi musalluna. Ini mudzakkar. Sedangkan mu'annas, clue-nya atau yang bisa kita pegang, setiap isim yang ujungnya kasrotain pada saat mu'annas, huruf ya-nya muncul lagi. Semuanya, baik mufrad, musanna maupun jama'. Jadi musalliyatun, musalliyatun, musalliyatani, musalliyatani, dan musalliyatun. Musalliyatun. Tuh. Muzakkar, muannas. Untuk muzakkar, ketika isim itu ujungnya kasrotain, maka huruf ya-nya dibuang pada dua tempat, yakni mufrad dan jamak. Huruf ya-nya dibuang. Saya beri tanda silang ya. Saya beri tanda silang. Ini mufrad silang, maksudnya tidak ada huruf ya. Begitupun jamak muzakkar silang, tidak ada huruf ya. Sedangkan muzakkar musanna, huruf ya-nya muncul. Adapun muannas, semua domir atau semua kata baik mufrad, musanna maupun jamak, huruf ya-nya muncul lagi. Maka saya beri checklist, checklist, checklist. Jadi checklist ada 4 tempat. 1 tempat musanna pada muzakkar dan 3 tempat pada muannas, mufrad, musanna dan jamak. Seperti itu Bagir ya. Nah sekarang Bagir berlatih. Saya tuliskan 3 kata untuk latihan. Muttaqin, kemudian muhamin, dan muzakkin. Silakan coba terapkan ke mufrad, musanna, jama' baik muzakkar maupun muannats. Muttaqin, muhamin, dan muzakkin bergantian. Silakan. Terlihat tidak papan tulisnya? Terlihat ya? Oke. Ya, sambil Bagir menulis ya. Musallin, musalliyani, musalluna, musalliyatun, musalliyatani, musalliyatun. Nah, baik. Al-an tafaddal an tughayyir hadhil kalimat as-salas. Silakan ubah kata yang 3 ini, muttaqin wa muhamin wa muzakin, ila al-mufrad wal mutsanna wal jam'i lil mudzakkar wal muannas. Silakan Bagir. Silakan mute-nya dibuka on. Oke. Siap, Ustaz. Ya. Mutakia. Muttaqin. Syafahiyan saja, secara lisan saja. Oh, Secara lisan saja. Muttaqin. muttakin, muttakin, muttakiani, muttakun, Muttaquna, ujungnya baca. muttakuna, Ya. muttakiyatun, muttakiyatani, muttakiyatun, Bagus. Muhamin. muhammin, muhammiyani, muhammuna, Ya. muhammiyatun, muhammiyatani, muham, Muhamiyatun. muhammiyatun. Ya. Terakhir muzakin. Muzakin, muzakiyani, muzakun, muzakiyatun, muzakiyatani, muzakiyatuna, muzakiyatun, Ulangi, muzakin. muzakin, muzakiyani, muzakun, Muzakuna, ujungnya baca una. muzakuna, muzakiyatun, muzakiyatani, muzakiyatun. Nah, bagus. Nah, al-an tobik atau do' hadhil asma ila ad-dhamair as-samaniyata asyar. Letakkan isim-isim ini ke domir yang 18 tadi. Contohnya ana musallin, anta musallin, huwa musallin. Bagir pilih kata muttaqin, silakan.
Seperti tadi. Ana ana mutakin. Ya, Ana mutakin, anta mutakin, huwa mutakin. ya, Ana mutakiyatun, ya, anti mutakiyatun, hiya mutakiyatun. ya, Eh, nahnu mutakiyani, antuma mutakiyani, huma mutakiyani. Nahnu mutakiyatani, antuma mutakiyatani, huma mutakiyatani. Nahnu nahnu mutakiyun, hmm. mutakiyuna, antum mutakiyuna, hum Bukan, mutakiyun. bukan, bukan. Antum. Jama bukan muttaqiyuna. Ingat, dia-nya dibuang. Oh, mutakun. Nahnu muttaquna, ulangi. Nahnu mutakuna, antum mutakuna, hum mutakuna. Ya. Nahnu mutakiyatun, antunna mutakiyatun, hunna mutakiyatun. Ya, bagus. Marratan ukhra kalimah muzakin. Satu kali lagi kata muzakin. Ana muzakin, anta muzakin, huwa muzakin. Ana muzakin, anti muzakin, hiya Anti. anti Muannas. ana muzakiyatun, anti Ya, muzakiyatun, hiya muzakiyatun. Nahnu muzakiyat, nahnu muzakiyani, antuma muzakiyani, huwa ya, muzakiyan. Nahnu muzakiyatani, antuma muzakiyatani, huma muzakiyatani. Nahnu muzakiyun, nahnu muzakiyun, hmm. nahnu muzakuna, Nah, muzakuna. nahnu muzakuna, antum muzakuna, hum muzakuna. Nahnu muzakiyatun, antunna muzakiyatun, hunna Ya, muzakat. bagus, selamat. Kalau sudah bagus, saya kasih bonus. Muhamin, satu lagi. Ana Muhammad, anta Muhammad, huwa Muhammad. Ana Muhammad, Muhammiyatun, anti Muhammiyatun, hiya Ya, Muhammiyatun. Nahnu Muhammiyatani, antuma Muhammiyat. mudzakkar, mudzakkar. Oh ya. Nahnu Muhammiyani, antuma Muhammiyani. Huma Muhammiyani. Nahnu Muhammiyatani, antuma Muhammiyatani, huma Muhammiyatani. Nahnu nahnu Ya, Muhammuna, antum Muhammuna, hum Muhammuna. ya. Nahnu Muhammiyatun, Muhammiyatun, antunna Muhammiyatun, hunna Muhammiyatun. Ya, mumtaz. Alhamdulillah. Selesai. Nah, cara mengubah isim dari mufrad ke musanna dan jamak, baik mudzakkar maupun muannas, berikut penerapan kepada domir yang 18 sudah oke, sudah bagus, tinggal melancarkan. Nah, sekarang langsung kita akan belajar tentang jamak-jamak. Baik, untuk mufrad kita sudah tahu musallin, mufrad, musalliyani, musanna. Untuk muannas, mufrad, musalliyatun, musalliyatani untuk musanna dan musalliyatun untuk jamak. Tetapi perhatikan untuk jamak mudzakkar, musalluna. Kalau berkaitan dengan orang, manusia, jamak dari isim itu, kalau untuk mudzakkar berbeda-beda. Tetapi kalau untuk muannas berakal, cara buat jamaknya tinggal tambahkan atun. Tadi kita sudah tuliskan teorinya adalah ani, Una, una. Untuk mudzakkar, untuk tun, muannas adalah tun, tani, tani, tunna, namanya atun. watun. Nah, untuk ani, tuntani, atun itu sama, tidak berubah. Termasuk untuk jamak muannas bagi manusia, bagi makhluk berakal, caranya adalah menambahkan atun. Adapun untuk jamak mudzakkar, una, ini ada beberapa macam. Bagi yang berakal, itu jamaknya tidak hanya una. Nah, kita akan belajar ini sekarang. Saya akan buka halaman berikutnya. Ya, halaman 2 ya. Halaman 2 dalam Zoom ini. Baik, kita hari ini akan langsung belajar 9 macam jenis jamak, 1 jamak salim, dan 8 jamak taksir ya. Baik, pertama, pola jamak yang sangat populer dan sangat mudah adalah ujungnya diikuti oleh una. Nah, pertanyaannya kapan jamak una ini digunakan? Nah, ketahuilah
jamak una atau yang dikenal dengan jamak mudzakkar salim atau jamak salim mudzakkar itu digunakan kalau pertama perhatikan karakteristiknya. Kalau kita menemukan isim yang huruf pertamanya mim dhammah mu, maka jamaknya pasti una, jamak salim. Muslimun muslimuna, mu'minun mu'minuna, mustaghfirun mustaghfiruna. Termasuk tadi yang musallin musalluna, muzakkin muzakkuna, muhamin muhamuna. Kenapa gunakan jamak mudzakkar salim? Karena huruf pertamanya adalah mim berharokat dhammah. Harus mim, harus dhammah. Huruf pertamanya. Kalau ada isim yang huruf pertamanya mim dhammah, maka jamaknya tidak ada pilihan lain. Harus jamak mudzakkar salim. Itu yang pertama. Muslimun, mukminun, muhandisun, dan sebagainya. Nah, yang kedua, ini juga harus menjadi catatan. Kapan pola jamak mudzakkar salim digunakan? Yang kedua adalah kalau kita menemukan kata semacam ini. Sohafiyun. Bustaniyun misalnya. Sebentar. Bustaniyun. Atau samkariyun. Samkariyun. Sohafiyun hurufnya ada berapa? 4, Sir. 4 apa 5? 5, 5, 5. 5. Bustaniyun ada berapa? 5. 5 apa 6? 6, Sir. 6. Samkariyun berapa huruf? 5. Nah, kalau ada isim terdiri dari 5 atau 6 huruf, dan huruf terakhirnya adalah ya bertasdid, huruf terakhirnya ya bertasdid, harus ya dan bertasdid. Sebab kalau tidak bertasdid nanti ya-nya dibuang. Seperti seperti muhamin, muhamiyun. Muhamiyun jadi muhamin. Saya ulangi lagi. Kalau ada isim terdiri dari 5 atau 6 huruf, dan huruf terakhirnya adalah ya bertasdid, maka pola jamaknya juga pasti pakai una. Tidak pilihan lain. Tidak pakai jamak taksir. Maka sohafiyun pasti sohafiyuna. Bustaniyun pasti bustaniyuna. Samkariyun pasti samkariyuna. Tidak ada pilihan jamak taksir. Itu yang kedua. Ini wajib. Nah, adapun jenis yang ketiga, misalnya kata jahilun, kafirun. Ini jamaknya, jamak mudzakarnya bisa menggunakan jamak salim. Jahilun jahiluna, kafirun kafiruna. Tetapi ini opsional. Boleh menggunakan jamak salim yang sekarang kita pelajari. Boleh juga menggunakan jamak taksir wazan tertentu atau pola tertentu. Gitu. Jadi yang muslimun, sohafiyun, bustaniyun, samkariyun ini wajib menggunakan una. Tetapi yang isim seperti kata jahilun, kafirun, wazan, fa'ilun, itu boleh menggunakan una, jamak mudzakkar salim, atau boleh menggunakan jamak taksir wazan tertentu, wazan khusus. Nah, ini wazan yang kedua, wazan jamak yang kita pelajari yang kedua. Nah, pola atau wazan jamak yang berikutnya kita mulai menggunakan jamak taksir. Kalau yang una ini nomor 1, ini jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim hanya satu pola, yakni una saja. Sisanya setelah ini adalah jamak taksir, dan jamak taksir banyak. Taksirun tulisannya gini ya, taksirun. Taksirun dipecah. Nah, yang pertama, apa wazan jamak taksir yang bisa kita gunakan? Yang pertama, perhatikan polanya dulu, saya tuliskan begini. U'aun.
polanya adalah u'aun, wazannya. Kalau gunakan kata berarti fu'alun. Kalau saya gunakan simbol-simbol, strip, strip, alif, strip, u'aun. Nah, pertanyaannya, kapankah wazan u'aun digunakan? Nah, wazan u'aun digunakan itu adalah jika kita menemukan isim seperti ini. Tajirun, jahilun, amilun, tolibun, kafirun, dan lain-lain semisal. Nah, bagaimana rumusannya? Rumusannya adalah selalu hitung jumlah hurufnya ada berapa. Tajirun, jahilun, amilun, tolibun, kafirun, berapa huruf? Hitung. 4. 4 huruf. Huruf pertamanya apa harokatnya? Fathah. Fathah. Lalu ada apa sesudahnya? Alif. Alif, pemanjang kan? Nah, berarti formulanya gini. Kalau kita menemukan isim terdiri dari 4 huruf, huruf pertamanya fathah panjang oleh alif, maka pola jamannya adalah u'aun. Maka tajirun jamannya bagaimana, Bagir? Tujarun. Tujarun. Jadi tajirun tidak gunakan tajiruna, tapi tujarun. Tajirun, tujarun, jahilun, Ja. Ju'alun. jahilun, ha. Oh, juhalun. Juhalun, amilun, Ummalun. ummalun, talibun, Tullabun. tullabun, kafirun. Kuffarun. Kafirun, Kuffarun. kuffarun. Oke. Mudah ya? Kanisun, Kunnas. kanisun, Kunnasun. kunnasun, harisun, Hurrasun. hurrasun. Jadi Hurrasun. kalau ada isim terdiri dari 4 huruf, huruf pertamanya fathah panjang oleh alif, maka pola jamannya adalah u'aun. Contohnya tajirun, tujarun, jahilun, juhalun, dan seterusnya. Ini pola jamak taksir yang pertama. Nah, maka jahilun boleh jahiluna, tapi juga kalau tidak gunakan jahiluna, gunakan juhalun. Ustaz, Kafirun, kafiruna boleh, tapi juga bisa gunakan kufarun. Dan dua-duanya, kafiruna dan juga kufarun kita temukan di Al-Quran. Begitupun jahiluna di Al-Quran kita temukan. Gitu ya. bedanya Idza apa, Ustaz? khatabahumul jahiluna qalu salaman. Jahiluna bisa digunakan juga. Oke, ini pola yang kedua atau jamak taksir yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke pola yang ketiga atau jamak taksir yang kedua. Baik. Yang kedua, maaf, yang ketiga, pola jamak yang ketiga atau taksir yang kedua, kalau kita menemukan kata semisal ini, karimun, sebentar, salah. Polanya dulu, polanya adalah begini, iaun. Kapan pola ini digunakan? Nah, lihat, karimun, sogirun, apalagi misalnya kabirun, rofiqun. Coba bagi hitung. Karimun hitung berapa huruf? 4, Ustaz. 4 huruf. Apa karakteristik khususnya? Tadi Di yang pertama kan tajirun 4 huruf juga, tapi beda karakteristik dengan ini. beda, Ustaz. Beda karakteristiknya kan? Nah, Ya. apa bedanya? Kalau tajirun 4 huruf, huruf pertamanya fathah panjang oleh alif. Nah, kalau karimun, sogirun, kabirun, rafiqun, ini 4 huruf. Nah, karakteristik khususnya adalah huruf keduanya kasroh panjang oleh ya. Hmm. Huruf keduanya kasroh panjang oleh ya sukun. Maka jika kita menemukan isim yang terdiri dari 4 huruf, huruf keduanya berharokat kasroh panjang oleh ya, maka pola jamannya ini i'aun. Iya.
Maka karimun jamannya adalah kiramun, kiromun. Makanya kita sering dengar ayyuhal hadirun al kirom. Itu jamak dari karimun. Sogirun jamannya sigharun, sigorun. Kama rabbayana sigoro. Kabirun jamannya kibarun, kibarun. Kibarul qaumi. Rofiqun jamannya rifu, rifakun. rifakun. Oke, bagus. Mudah ya? Mudah, Ustaz. Nah, ini pola jama yang ketiga atau pola jama taksir yang kedua. Nah, saya sebut aja karena jama salim dihitung yang pertama, berarti yang tadi jama taksir pertama saya hitung yang kedua. Nah, jama taksir yang kedua ini saya hitung yang ketiga agar tidak berganti-ganti menyebutnya. Saya sebut aja yang pertama adalah jama salim, yang kedua jama taksir pola u'aun, yang ketiga ini pola jama taksir i'aun. Oke ya. Nah, sekarang yang keempat, pola jamanya adalah ini. UAAU. Pola jamanya atau wazannya UAAU. Kalau menggunakan kata berarti fu'ala'u. Nah, baik. Kapankah pola jamak ini digunakan? Saya tulis kata kabirun, sogirun, syahidun, alimun, fakirun, zamilun, dan lain-lain. Coba bagi rumuskan. Kabirun, sogirun, syahidun, alimun, fakirun, zamilun. Apa rumusannya? Kubabarun, Ustaz. Bagaimana? Kubarun, kubarun. Rumusannya dulu, rumusannya bagaimana nih? Oh, rumusannya eh fathah di awal dan huruf keduanya panjang karena ya. Kasroh panjang karena ya. Iya, betul. Terus, udah. Sudah, Ustaz. Sama berarti dengan nomor tiga ya? Sama, Ustaz. Nah, baik. Untuk wazan keempat ini, rumusannya atau formulanya begini. Rumusannya. Kalau kita menemukan isim terdiri dari 4 huruf, huruf keduanya kasroh panjang oleh ya, maka pola jamanya boleh yang ketiga atau boleh yang keempat. Kalau Oh, ketiga kan i'aun. Nah, kalau yang keempat u'a'u polanya, fu'ala'u wazannya. Jadi kalau kita menemukan kata kabirun, itu boleh kibarun, boleh pola yang keempat. Kabirun kalau kita gunakan jamak pola keempat gimana? kabirun, Ustaz. Kabirun ya. Kubaro, Kubaro'u ujungnya ada hamzah. Kubaro'u hamzah. Ini ciri jamak taksir pola fu'ala'u. Wazan fu'ala'u. hmm, Ujungnya harus ada alif dan hamzah. Sogirun. sugoro, Sogirun sugoro'u. orfu, Bagus. Syahidun. syuhada, Bagus. Syahidun syuhada'u. Oke. Alimun. ulama, Ulama'u. Oke. Alimun. Ulama'u. Fakirun. fukoro, Fuqara'u. Thayyib. Zamilun. zumala, Oke. Zamilun zumala'u. Zumala'u. Kalau kata misalnya gini, bagus itu bahasa Arabnya kan jamilun ya. nam, Jamilun apa jamanya? Jamilun. jumala, Jumala'u. Sama dengan zamilun, hanya beda makna. Terus tadi kata jahilun jamannya apa? Jahilun. juala, Jahilun jamannya? jailun, Jahilun apa jamannya? ju'alun, Nah, juhalun. Jahilun juhalun. Bukan juhala'u. Mungkin kita pernah dengar atau mungkin sering dengar orang mengatakan al-juhala. Itu tidak tepat. Jahilun jamannya bukan juhala'u tapi juhalun. Kenapa? Karena jahilun mufradnya
karakteristiknya adalah 4 huruf. Huruf pertamanya fathah panjang oleh alif. Sebagaimana tolibun tulabun. Maka jahilun bukan juhala'u, tapi jamannya adalah juhalun. Juhal. Jadi kita sering dengar orang mengatakan juhala ya. Yang benar adalah juhalun. Kenapa? Karena mufradnya jahilun sama dengan tajurun. 4 huruf, pertamanya fathah, panjang oleh alif. Sehingga pola jamannya adalah u'aun. Maka juhalun. Baik. Nah, untuk isim yang terdiri dari 3 huruf, maaf salah. Isim yang terdiri dari 4 huruf, huruf keduanya kasroh panjang oleh ya. Pola jamannya boleh menggunakan pola yang ketiga atau yang keempat. Tetapi sebagian ada yang populer di salah satu, ketiga saja atau keempat saja. Contohnya kata karimun, secara teori boleh kiromun, boleh kuroma'u. Tetapi karimun digunakannya yang banyak adalah kiromun. Begitupun syahidun, yang populer adalah syuhada'u, bukan syihadun. Ya. Adapun kabirun dan sogirun populer di dua-duanya. Kabirun kubara'u boleh, kibarun boleh. Sogirun sugora'u boleh, sigorun boleh. Rofiqun, rifakun digunakan, rufaqa'u juga digunakan. Jadi ada yang populer di salah satu, ada yang populer di dua-duanya. Kata alimun, populernya ulama'u, tidak ilamun. Sampai sini, bagi paham? Paham, Ustaz? Baik, sudah empat. Empat wazan. Kita lanjutkan. Sekarang pola yang kelima. Pola yang kelima, silakan. Polanya bagaimanakah? Polanya seperti ini. A, I, A, U. Huruf pertamanya hamzah, keduanya kasroh, dan huruf ketiganya bertasdid. Panjang oleh alif, dan ujungnya ada hamzah. Kapan kata ini digunakan? Nah, perhatikan kata ini. Tobibun, kemudian kholilun, kemudian syadidun, kemudian jalilun. Coba. Tobibun, kholilun, syadidun, jalilun. Apa karakteristiknya? Karakteristiknya sama, Ustaz, diawali dengan fathah dan huruf keduanya kasroh panjang karena ya. Oke. Sama tidak dengan yang nomor 3 dan 4? Sama, Ustaz. Sama. Tapi ada perbedaan apa kira-kira? Ada tidak perbedaannya? Kalau ada apa? Nah, yang jenis ini karakteristiknya hampir sama dengan yang keempat dan ketiga, yakni isim yang terdiri dari 4 huruf, huruf keduanya kasroh panjang oleh ya. Tetapi pembeda dari wazan ketiga dan keempat, pembedanya adalah ada huruf kembar. Oh iya. Ada huruf yang sama. Tobibun ba 2 kali, ba, bibun. Kholilun lam 2 kali, kholilun. Lam, lilun. Syadidun dal 2 kali, didun. Jalilun lam 2 kali, lilun. Lagi. Habibun juga ba 2 kali, dibun. Nah, maka teorinya, kalau kita menemukan isim terdiri dari 4 huruf, huruf keduanya kasroh, panjang oleh ya, dan huruf kedua dan keempatnya hurufnya sama atau kembar, maka pola jamannya adalah a, i, a, u. Jadi kata tobibun jamannya bagaimana, Bagir? Atiba. Atiba. Atibba'u. Khalilun. Akhillau. Nah, begitu. Akhillau. Syadidun. Asyiddau. Asyidda'u. Jalilun. Eh, Ajillau. Ajillau. Mantap, bagus. Habibun. Ahibbau.
Nah, seperti itu. Ahibba'u dan lain-lain. Jadi, meskipun sama-sama empat huruf, huruf keduanya kasroh panjang oleh ya, tetapi ada karakteristik pembeda, yakni adanya huruf kembar. Jadi kata tobibun jamannya bukan tubabun atau tubabau, tetapi atibau. Syadidun juga bukan sudadau, tapi asyiddau. Namun begitu, ada khusus ya kata syadidun. Jamak yang populer adalah asyiddau, tetapi juga boleh nanti kita temukan sidadun. Wazannya wazan i'aun, kiromun. Karimun, kiromun, syadidun, sidadun. Dan ini kata sidadun kita temukan di Al-Quran. Misalnya, alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tuh sidadun jama dari syadidun. Digunakan juga. Tetapi yang populernya adalah syadidun jamannya asyidda'u. Ya. Sedangkan kata tobibun jamannya atibba'u yang digunakan. Khalilun akhillau, jalilun ajillau, habibun ahibba'u. Seperti itu. Terus ini, Bagir paham? Paham, Ustaz? Sudah pola yang kelima. Kita lanjutkan pola yang keenam. Ini kita belajar tanpa buku ya, tapi langsung secara lisan. Tapi Nah, ada catatan dalam whiteboard. Nanti zoom-nya bisa kita lihat ya, rekamannya. Baik, sekarang pola yang keenam. Pola yang keenam, coba kata ini. Ustadun. Ada berapa huruf? 5, Ustaz. Tilmidun. Berapa huruf? 5, 5 juga. Syaitonun. Berapa huruf? 5, Ustaz. 5 juga. Kemudian sultanun. Berapa huruf? 5, 5 juga. Oke. Terus apa lagi? Ustadun, tilmidun, syaitonun, sultanun, kemudian togutun. Berapa huruf? 5. Oke, 5 juga ya. Baik. Nah, kalau kita menemukan isim terdiri dari 5 huruf dan huruf keempatnya adalah huruf pemanjang, baik alif bagi fathah, ya bagi kasroh maupun wawu bagi domah, maka pola jamannya adalah ini. A, A, I, U. Pola jamannya begini. A, A, I, U. Kalau kita menemukan isim terdiri dari 6, maaf. Kalau kita menemukan isim terdiri dari 5 huruf, huruf keempatnya adalah huruf pemanjang, baik alif bagi fathah, ya bagi kasroh maupun wawu bagi dhammah, maka pola jamannya adalah a a i u, a a i u, a a panjang, i panjang, a a i u. Jadi kalau kita menemukan kata ustadun, pola jamannya jamannya adalah Satidun. ustadun, asatidu, gitu ya, asatidu, tilmidun. Salamidun. Kalamidu. Oke, bagus. Syaitonun. Sayatinu. Syayatinu. Tidak bertanwin ya, gair munsharif. Tadi kita sudah belajar yang bertanwin ada tujarun bertanwin. Tapi yang ini tidak bertanwin. Syayatinu. Asatidu talamidu. Sultanun. Salotinu. Kok salo? Salatinu. Salah, bukan salo. Salatinu, sultanun, salatinu.
Oke. Togutun. To Togotinu. Gue-nya Itun satu. Togutun. Jamaknya piye? Jamaknya bagaimana? Togotiu. Nah, bukan. Togutun huruf pertamanya to, huruf keduanya alif. Ketika diubah menjadi jamak, alifnya diubah menjadi wawu. Jadi togutun jamaknya menjadi toa. Good. Gitu tuh. Oh, gitu. Jadi bukan togo gitu, tapi toa gitu. Alifnya ditukar menjadi wawu. Banyak nanti ketika kita menemukan pola jamak, alif itu ditukar menjadi wawu. Sebagaimana amilatun awamil. Gitu. Togutun toagit. Hanutun hawanit. Dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya untuk wazan 6 ini, kalau kita menemukan isim terdiri dari 5 huruf, huruf keempatnya berupa huruf pemanjang bagi huruf sebelumnya, baik alif, ya maupun wawu, maka pola jamaknya adalah a, a, i, u. Ustadun, asatidu, tilmidun, talamidu. Baik, sekedar pengingat, bagi ustadun kan mudzakkar ya, Ya, so. jamaknya asatidu ya. Coba kalau asatid itu untuk perempuan, jamaknya bagaimana? Asatizatun. Bagaimana? Asatizatun. Ini asatidatun mudzakkar atau muannas? Wanas. Nah, tidak tepat. Asatidah bukan muannas. Asatidah itu bukan muannas, tapi jamak mudzakkar. Oh, Kalau berakal, kalau manusia kita ubah menjadi kata muannas jamak, maka cara buat jamaknya tinggal tambahkan atun. Jadi kalau ustadun laki-laki, jamaknya asatidu. Kalau ustadznya perempuan jamak itu bukan asatidah, asatidat. bukan. Tapi ustadzatun. Oh, Kembali ke mufrad, tambahkan atun. Jadi kalau kita mengatakan para asatid dan para asatidah itu salah. Tidak sesuai dengan teori perubahan kata dari mufrad ke jamak. asatidul ustadzat. Kalau kita mungkin mendengar kata asatidah, ini pola mudzakkar. Asatidatun ini jamak mudzakkar, pola yang lain. Kita belum masuk ke bahasan ini. Tapi pengenalan saja. Asatidu itu jamak untuk ustadun, mudzakkar. Asatidatun juga jamak untuk ustadun, mudzakkar juga. Asatid dan asatidah itu mudzakkar dua-duanya. Asatid mudzakkar, asatidah juga mudzakkar. Kalau para guru perempuan jamak itu bukan asatidah tetapi kembalikan ke bentuk mufrad ustadun lalu ujungnya tambahkan atun sehingga menjadi ustadatun. Makanya ingat-ingat teorinya, kalau manusia atau makhluk berakal diubah menjadi jamak muannats, maka cara membuat jamaknya tambahkan atun dari mufradnya. Tilmidun tilmidatun, syaitonun syaitonatun, sultanun sultanatun, togutun togutatun. Begitu. Begitu ya, Bagir ya. Ya, Ustaz. Oke, sudah 6. Sekarang yang ketujuh. Pola jama yang ketujuh. Pola jama yang ketujuh. Silakan bagi lihat ada kata seperti ini. Tiflun. Kemudian jadun. Lalu barun. Lalu khairun. Syarrun. Ammun. Kholun. Dan banyak yang lain. Silakan hitung ada berapa huruf. 3, Ustaz. Tiflun 3 huruf, jadun 3 huruf. Jadun 3 huruf, huruf tasdidnya dihitung 2. Asalnya jadun, jadun, jen dal 2 kali.
Jadun. Barun 3 huruf juga, khairun sama, syarun, amun, dan kholun 3 huruf. Nah, kalau kita menemukan isim terdiri dari 3 huruf, maka pola jamaknya adalah ini. A'aun. A'aun tamakan hamzah di awal berharokat fathah. Kemudian huruf keduanya atau fa fiilnya, huruf pertama dari mufradnya ya, menjadi sukun. A'aun. Jadi kalau kita temukan kata tiflun, bagaimana jamaknya? Atfalun. Atfalun, raudatul atfal. Jadun, jamaknya Ajdadun. ajdadun, huruf tasdidnya dipecah jadi 2, maka menjadi ajdadun. Wali abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Barun, Abrarun. jamaknya abrarun. Innal abrara lafi na'im. Khairun, jamaknya apa? Akhyarun. Akhyar, kifayatul akhyar. Syarrun, jamaknya apa? Asyra'un. Asrarun. Asyrarun. Roknya bertasdid dipecah jadi 2. Asrarun. Amun, jamaknya A'mamun. a'mamun. Oke, a'mamun. Kholun. Akhlalun. Nah, perhatikan kholun ada alif. Kholun. Alifnya ditukar menjadi wawu. Awkhalun. Kholun jamaknya jadi Awkhalun. akhwalun. 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 Alifnya jadi wawu. Sebagaimana hal keadaan. Jamaknya apa halun? Ahwal. Akhwal. Ahwal, keadaan halun. Jamaknya ahwalun. Keadaan-keadaan. Kholun juga tengahnya kan alif. Alifnya jadi wawu. Akhwalun. Sebagaimana kata babun, pintu. Jamaknya apa? Babun. Jamaknya. Abwa. Abu-abun. Alifnya jadi wawu kan? Tadi yang kita sampaikan. Ada banyak pola jamak. Kalau kita temukan alif, nanti ketika diubah ke jamak, alifnya ditukar menjadi wawu. Contohnya babun, halun, kholun, tadi togutun. Jadi kesimpulannya, kalau kita menemukan isim terdiri dari 3 huruf, maka pola jamaknya adalah a'aun. Oke ya? Nah, lalu bagaimana dengan ini? Abun. Abun berapa huruf? 2. 2. Setiap isim dalam bahasa Arab minimal 3 huruf. Tidak ada yang 2. Abun ini isim bukan? Sim. Isim. Cirinya bertanwin kan? Tapi ini ada 2 huruf kan nampaknya. Nah, ketahuilah setiap isim minimal terdiri dari 3 huruf. Dan kalau kita temukan dia hanya ada 2 huruf, berarti sesungguhnya ada huruf yang dibuang. Abun ini asalnya adalah abawun. Makanya kalau musana kan abawani. Abun 1 ayah, abawani 2 ayah, abawani. Abun. Maka kata abun semula adalah abawun. Jadi 3 huruf juga, tetapi wawunya dibuang. Sama dengan akhun. Akhun ini kan 2 huruf nampaknya, tapi sesungguhnya ada 3. Akhawun. Makanya musana dari akhun adalah akhwani. Wawunya muncul lagi. Nah, lalu bagaimana dengan kata abun yang terdiri dari 2 huruf, yang secara fisik terlihat 2 huruf, ketika kita ubah menjadi jamak? Nah, abun jamaknya sama dengan pola ini menjadi akbawun. Akbawun. Kemudian hamzah ada 2 disatukan, maka menjadi mad badal, menjadi aba, dan wawunya ditukar menjadi hamzah sehingga menjadi abaun. Maka jamak dari abun adalah abaun. Jadi abun ini masuk teori 3 huruf, tapi huruf yang ketiganya dibuang. Abun, abawani, abaun. Oke.
Contoh satu abun. Yang lainnya lagi ibnun. Apa artinya ibnun? Anak. Anak laki-laki. Anak laki-laki, bukan anak. Kalau anak aja waladun. Ya. Waladun itu anak. Terdiri dari ibnun dan bintun. Atau ibnatun. Nah, ibnun itu son, anak laki-laki. Bintun itu anak perempuan, daughter. Waladun itu children, child. Jadi waladun itu terdiri dari dua, ibnun dan bintun. Kalau anak laki-laki ibnun, anak perempuan ibnatun atau bintun. Kalau waladun itu tanpa jenis kelamin, maksudnya umum, netral. Kalau kita baca Al-Quran, baca hadis Nabi, menemukan kata waladun, itu maknanya bukan anak laki-laki. Waladun itu anak. Kalau anak laki-laki ibnun, makanya Muhammad bin Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah. Ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ibnun jamannya bagaimana? 3 huruf juga kan? Tetapi ketahuilah ibnun ini huruf alifnya bukan asli, tambahan. Ibnun sesungguhnya asalnya adalah banun ya, atau banawun. Ya, asalnya banawun ya, banawun. Jamannya menjadi banuna. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Nah, pakai pola jamak salim, banuna. Tetapi yang sekarang kita pelajari ibnun jamaknya selain banuna menggunakan jamak salim juga menggunakan jamak a'aun, pola a'aun. Ibnun jamaknya adalah abnaun. Abnaun ujungnya ada hamzah. Hamzah ini dari mana? Dari wawu yang tadi, banawun. Hmm. Sebagaimana abun, abaun. Ibnun asalnya banawun. Nah, pada saat jamak, banawun menjadi abnaun. Ada hamzah di ujung. Hamzah di ujung ini pengganti wawu pada kata banawun. Terakhir, masih pola 7. Kata sohibun, lihat. Berapa huruf? Sohibun. Sohibun berapa huruf panggil? 4 sih. 4 huruf. Sama dengan tajirun, tolibun, amilun ya. Ya. Seharusnya sohibun kalau melihat karakteristiknya, zamannya harusnya adalah tajirun tujarun, sohibun harusnya suhabun, ya kan? Nah, tetapi itu tidak digunakan. Sohibun jama yang kita gunakan atau yang kita dengar, yang kita banyak baca adalah Ashab. ashabun. Ashabun. Polanya pola a'aun, wazan af'alun. Loh, bukankah tadi teorinya wazan a'aun itu adalah ketika kita menemukan isim yang terdiri dari 3 huruf. Tiflun 3 huruf, jadun 3 huruf, abawun, abun juga 3 huruf. Tetapi kenapa sohibun ada 4 huruf, tetapi zamannya mengikuti pola ketujuh. Nah, ketahuilah sohibun ini adalah nebeng. Nebeng itu apa ikut ya? Nah, maka sohibun karena dia nebeng, kita sebut saja nebenger. Kata yang nebeng kepada pola 7. Pola isim yang terdiri dari 3 huruf. Maka sohibun jamannya ashabun. Ashabul ukhdud, ashabul kahfi, ashabul fili, ashabul jannati, ashabul nari, ashabul madinati, ashabul qaryati, dan sebagainya. Oke, sampai sini paham? Bagi Hamzah. 7 selesai. Dua lagi. Dua lagi. Wazan 8. Wazan 8. Coba perhatikan. Kata Nabiun. Kata Nabiun. Coba lihat. Nabiun. Waliyun. Zakiyun. Ghaniyun. Taqiyun. Sofiyun. Apalagi Naqiyun. Qawiyun dan lain-lain.
Coba Bagir, rumuskan karakteristiknya agar agar tahu caranya. Diawali dengan alif. Eh, Tunggu, sebentar. Ini mufradnya apa karakteristik mufradnya? Karakteristik mufradnya Terdiri dari terdiri dari 3 huruf. terus Diawali dengan alif, mana alif? fathah. Ya, terus Diawali dengan fathah dan tengahnya, dan akhirnya ada ya, ya domah. ya Ya bertasdid. gunah, ya tasdid. Nah, yang penting adalah 3 huruf dan huruf ketiganya ya bertasdid. Yang penting huruf ketiganya ya bertasdid. Harus ya bertasdid. 3 huruf, kalau huruf ketiganya bukannya bertasdid, tidak termasuk pola ini. Nah, jadi kalau kita menemukan isim terdiri dari 3 huruf, huruf terakhirnya, huruf ketiganya adalah ya bertasdid, maka pola jamannya adalah a, iya, u. Diawali oleh a, kemudian ujungnya ya, u, ya alif dan hamzah. Kalau kita menemukan isim terdiri dari 3 huruf, huruf ketiganya huruf ya bertasdid, maka pola jamannya adalah a, iya, u. Jadi Nabiun bagaimana jamannya Bagir? Anbiya'u, Anbiya, u. Waliyun bagaimana Bagir? auliya'u, Aulia, u. Bagus. Zakiyun, azkiya'u, Azkiya, u. Goniyun, aghniya'u, mantap. Takiyun, atskiya'u, Atqiya'u, mantap. Sofiyun, asfiya'u, Asfiya'u. Naqiyun, anqiya'u, Anqiya'u. Qawiyun, kuat. aqwiya'u, Bagus. Aqwiya'u. Sakhiyun, dermawan. askiya'u. Askhiya'u. Nah, saya kalau membaca jamak ini ingat ke sholawat ini. Salamu alaik zainal anbiya. Salamu alaik atqal atqiya. Atqiya, Ambiya, Aulia, Asfiya, apalagi Atqiya, Anqiya, dan semacamnya itu adalah pola-pola jamak a, iya, u. Berarti mufradnya harus kita ingat terdiri dari 3 huruf, huruf ketiganya berupa ya bertasdid. Yang ke-8 selesai, terakhir yang ke-9 yang kita pelajari pada hari ini. Coba lihat. Ada kata banyak seperti ini kita temukan. Da'in, bagin, togin, walin, nahin, apalagi najin, sofin, apalagi ya, masin, dan Gobin. lain-lain. Coba rumuskan formulanya gimana? Diawali dengan fathah dan diakhiri dengan kasroten. Nah, sebut dulu 3 hurufnya. Oh, Jumlah huruf eh, baru karakteristik umum, baru karakteristik khusus. Tiga isim huruf, isim yang 3 huruf huruf diawali pertamanya fathah panjang, fathah panjang, diakhiri ketiganya. kasroten. Nah, itu. Dan tadi ingat, kalau ada isim kasrotain ujungnya, berarti asalnya adalah, Gimana Seth? kalau ada isim yang ujungnya kasrotain, semula adalah Isim. iun, iun, ya kan? Oh iya, Yun, Yun. Dain asalnya daiun, bagin, bagiun, togin, togiun. Kalau ada isim ujungnya kasrotain, sesungguhnya asalnya adalah iun. Ujungnya ada ya bertanwin, domaten, tapi ya-nya dibuang. Nah, jadi rumusannya kalau ada isim terdiri dari 3 huruf, huruf pertamanya fathah panjang dan huruf ketiganya kasrotain, maka pola jamaknya maka pola jamaknya ini jamak yang ke-9 ya. Maka pola jamaknya adalah uatun menggunakan tamar buto.
Ini meskipun ada tamar buto, ini mudzakkar. Oh. Tamar buto tidak selalu muannas. Sebagaimana hamzatu tamar buto mudzakkar. Tolhatu ada tamar buto mudzakkar. Begitu. Jadi uatun juga ini pola jamak mudzakkar. Yang kita pelajari sekarang ini adalah semuanya tentang pola jamak mudzakkar. Kalau mu'annas berakal mah atun saja mu'annas salim. Jadi kata dain kalau kita ubah menjadi jamak gunakan pola ini uatun, maka dain jamaknya adalah Du'awatun. hmm Du'atun. duatun. Kunu duatan somitin. Jadilah kalian dai yang diam, yang tidak banyak berbicara. Maksudnya yang apa? Yang ada wah bil hal, berbuat apa? Berdakwah dengan tindakan. Somitin. Kunu duatan somitin. Duatun jamak dari dain. Bagin jamaknya Bugatun. Bugot. bugotun, pemberontak, bugot. Itu jamak dari bagin. Togin Tugotun. tugotun, orang yang melampaui batas. Walin, Uwalun. walid, Ulanun. bulatun. Ulatun. Baik, ini ada walin, ada waliyun loh. Kata dasarnya sama, waliyun dan walin. Mufradnya beda karakteristik, zamannya beda. Kalau walin, zamannya wulatun. Kalau waliyun, zamannya yang tadi, nabiyun, anbiya'u. Waliyun, Auliyau. auliya'u. Kalau walin, wulatun. Bulatun. Jadi kalau misalnya nanti ya, kalau misalnya nanti kita cek auliya'u jama mudzakkar taksir. Coba kembalikan ke mufradnya, kembalikan ke bentuk mufrad. Mufradnya adalah waliyun. Sekarang kalau kita bilang bulatun itu jama taksir. Coba kembalikan ke mufradnya, bukan Walin. waliyun tapi walin. Tahu cara membuat jama, tahu cara mengembalikan ke mufrad. Ini memang detail ya. Kita ini belajarnya detail. Kalau yang tidak detailnya sudah mungkin sebelum ini. Nah, sekarang kita detail sampai perubahan huruf juga kita bahas karena kita ingin memiliki kecakapan bahasa Arab yang berbeda. Bukan hanya tahu permukaan tapi lebih mendetil, mendalam. Baik, kembali. Nahin. Zamannya Nuhatun. nuhatun tidak bertasdid. Bagir. Nuhatun. Nuhatun artinya orang-orang ahli nahwu, ulama anhat ulama nahwu ya, para ulama nahwu. Najin orang yang selamat zamannya Nujatun. najin, nujatun, sofin zamannya Sufatun. 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 Nah, tadi kita contohkan sofin itu ada kata sofiyun. Kalau saya membaca sofiyun zamannya bagaimana Bagir? Asfiya. Nah, begitu. Paham ya? Jadi jangan salah pola jamak. Jangan salah memilih pola jamak. Perhatikan karakteristik mufradnya, maka baru tentukan pola jamaknya. Terakhir, masin jamaknya apa? Musyatun. Musatun. Orang-orang yang berjalan kaki. Masin, musatun. Selesai pola jamak yang kita pelajari. Sudah 9 pola jamak yang kita pelajari hari ini. Pertama, 1 jamak mudzakkar salim. Dan 8 pola jamak taksir. Alhamdulillah. Sebelum Alhamdulillah. kita selesai, coba Bagir. Saya sebut satu kata, dua kata. Coba Bagir terapkan ke pola ana, anta, huwa dengan kalimat yang saya sebut. Baik, saya sebut misalnya kata tilmidun. Ana Coba. tilmidun. Anta tilmidun. Huwa tilmidun. Ana tilmidun. Anti tilmidun. Ana muannas. Ana tilmidatun. Anti Ya, tilmidatun. Hiya tilmidatun. bagus. Ana til Nahnu. nahnu tilmida nahnu Ya, tilmidani. ya. Oh, antuma tilmidani. Huma tilmidani. Nahnu tilmidani. Huma Muannas. nahnu tilmidata. Nahnu tilmidatun. Antuma, Muannas, musanna. Nahnu tilmidatani. oh ya. Nahnu tilmidatani. Antuma tilmidatani. Antuna Tilmidatani muannas. antuma tilmidatani. Ya.
Huma. Antun Huma. huma tilmidatani. Baik. Nahnu Bukan. Tilmidun. Jamaknya talamiz. Nahnu talamizun. talamidu. Tidak ada tilmiduna ya. Tidak ada. Nahnu talamizun. Hum talamizun. Antum talamidu. Antum talamizun. Hum talamizun. Ya. Nahnu tilmidatun. Baik. Nahnu tilmidatun. Antunna tilmidatun. Hunna tilmidatun. Nah, mantap, mantap. Baik, satu lagi bonus. Kata apa ya? Kata kowiyun, kuat. Nah, satu lagi saja. Silakan. Ana ana kawiyun. Anta kawiyun. Huwa kawiyun. Ana kawiyatun. Anti kawiyatun. Hiya kawiyatun. Baik. Nahnu kawiyatani. Antuma Mudzakkar. nahnu kawiyani. Antuma kawiyani. Huma kawiyani. Nahnu kawiyatani. Antuma kawiyatani. Huma kawiyatani. Nahnu akuyaun. Tidak bertanwin, tidak bertanwin. Nahnu akuyau. Ya, Antum akuyau. Hum akuyaun. Akuyau. bagus. Nahnu akuya. Nahnu kawiyatun. An, Ya. nahnu kawiyatun. Antunna kawiyatun. Hunna kawiyatun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mumtaz. Ahsanta ya Bagir. Ta'allamta fi hadhil 'ashiyah jayyidan hasanan. Alhamdulillah. Amin. Ya, baik. Itu sudah muncul. Badut ya. Badut. Ya, baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Intahina wa atmamna darsana fi hadhil fursah. Talamna jaidan fi hadhil munasabah. Alhamdulillah kita belajar dengan baik pada kesempatan kali ini. Dan bagaimana? Sudah mulai tergambar ya, domir ya? Gambar. 18 domir dengan 9 pola jamak. Jamak mudzakkar salim 1 dan jamak taksir mudzakkar 8, berarti 9. Ini cepat ya, 1 jam setengah langsung selesai. Nah, tinggal nanti Bagir buat catatan kan? Ada catatan, silakan lihat lagi. Ini direkam, nanti kalaupun mau lihat rekamannya nanti bisa kita berikan linknya ya. Yes. Baik, ada pertanyaan dulu Bagir? Barangkali ada pertanyaan? Perbedaan eh kafirun kan kalau di yang taksir nih kufar Seth. Iya. Kan Terus? anak kadang lihat juga kafirun. Kafiruna betul itu jamak salim dari kafirun. Kalau kufarun itu jamak taksirnya. Yang ditanya mungkin apa perbedaan maknanya ya? Yes. Ya baik. Kalau kafiruna itu yang saya tahu kafiruna itu pola jamaknya tidak bermakna keras. Tapi kalau kufarun maknanya keras. Kufarun itu orang kafirnya sangat keras dalam kekufuran. Makanya Oh. ketika di Al-Quran disebutkan eh, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Di situ ditegaskan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari. Orang-orang bersama Rasul itu asyidda'u keras terhadap orang-orang kufar. Kufar orang kafir yang seperti apa? Orang kafir yang keras, yang cenderung merusak, yang memegang kepada ekstremitas gitu, ekstremisme sehingga mengganggu orang lain. Nah, kepada orang-orang kafir yang kufar, yang keras, yang kasar, yang merusak, maka orang muslim walladzina ma'ahu itu asyidda keras juga kepada mereka. Tetapi kalau kafirnya tidak keras, Kafirun. tidak mengganggu, maka kita juga kan lakum dinukum waliyadin kan? Qul ya ayyuhal kafiruna, wahai orang-orang yang kafir. Tapi kafiruna di sini bukan kafir yang kufar, yang keras bukan, tetapi kafir yang mereka lakum dinukum waliyadin. Kepada mereka kita katakan lakum dinukum waliyadini. Waliyadin. Jadi kalau meskipun kafiruna jamak, kufarun juga jamak, tapi bentuk jamak tersebut membedakan muatan makna. Begitu. Sama dengan kata jahiluna dengan juhalun juga beda. Jahiluna,
orang-orang yang bodoh. Itu kepada mereka, kalau jahiluna, kita ucapkan wa idza khotobahumul jahiluna qalu salaman, kepada orang-orang bodoh yang tidak ekstrim kebodohannya, yang tidak keras kepala gitu ya. Qalu salama, kita katakan kepada mereka salaman, damai. Tapi kalau kejahilannya keras, maka polanya bukan jahilun tapi juhalun. Makanya ada hadis yang berbunyi al-alimu bainal juhali kal hayyi bainal amwati. Orang alim di tengah orang-orang yang juhal, bodohnya luar biasa gitu, yang keras bodohnya dengan dengan kebodohan yang keras kepala, maka perumpamanya kal hayyi bainal amwati, seperti orang hidup di tengah orang-orang yang mati. Gitu ya Pak Higir ya? Baik, Ustaz, baik. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Khalas, Ustaz. Yakfi, alhamdulillah. Taib, yakfina darsuna fi hadhil munasabah wa nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran laka jazilan ala minkum. Akhiran aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana syukran, Ustaz. Alhamdulillah, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.